sampai yang ke bagian atas juga full. Nanti jangan lupa disapa ibu yang di bagian atas ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nggak apa-apa ya bu ya, kita berlapang-lapang dalam majelis. Mudah-mudahan ilmunya hari ini bisa bermanfaat. Kalau sebelumnya Bu Aisyah, kita kemarin sempat belajar tentang bahasa kasih ya bu ya. Ada yang sudah praktek belum ibu? Sama suaminya nih terutama. Ada 5 bahasa kasih waktu itu ibu ya. Silakan bu, nanti dites lagi coba katanya kalau yang sudah dipraktekkan belum bahasa kasih yang mana nih yang cocok sama suaminya. Dan hari ini kita akan belajar tentang kekuatan doa ibu. Biasanya ditinjau nanti juga dari neuroscience ya bu ya ibu ya. Silakan ibu, saya ingatkan kembali untuk bisa men-silent handphonenya. Lalu yang punya anak juga mungkin bisa dikondisikan, dijaga supaya tidak mengganggu jalannya kajian. Dan sebelum kita mulai kajian kita bersama, marilah kita bersama-sama meluruskan hati kita, pikiran kita, niat kita, terutama ibu untuk hadir ke sini. Tidak hanya untuk ketemu sama Bu Aisyahnya, tapi untuk dapat ilmunya juga sehingga kita bisa terapkan. Kita sama-sama membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Ibu Aisyah Dahlan saya persilakan. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dicintai Allah, apa kabar bu? Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah, ini terima kasih buat panitia yang mengundang kami kembali sehingga bisa jumpa dengan ibu-ibu yang di atas juga. Apa kabar bu? Alhamdulillah ya. Ini punten, mohon maaf. Di atas kelihatannya nggak ada orang tapi ada ya. Karena ditutup dengan ya, dengan tembok-tembok indah itu ya. Ya. Baik. Waktu itu kita belajar bahasa kasih ya. Siapa yang waktu itu hadir juga? Oh banyak juga, alhamdulillah ya. Ya, sudah dipakai bahasa kasihnya? Alhamdulillah ya. Baik, hari ini kita cerita tentang doa ya. Saya yakin teman-teman semuanya selalu berdoa sejak kecil ya. Kemudian semua agama juga mengajarkan umatnya berdoa ya. Nah, sekarang izinkan kami untuk cerita tentang doa ditinjau dari tubuh manusia dan juga bioenergi ya. Baik, mudah-mudahan kelihatan ya layarnya, mungil soalnya ya. Baik, sekali lagi buat ibu-ibu yang baru pertama kali berjumpa, nama saya Aisyah Dahlan. Tugas saya adalah seorang dokter yang menangani pasien narkoba, HIV, dan LGBT. Ibu-ibu jangan jadi pasien saya ya. Kita bersahabat aja ya. Tapi kalau ada keluarga jauh, tetangga jauh, keluarga dekat, tetangga dekat yang kena narkoba atau LGBT, tolong segera dibantu. Karena bukan maunya mereka. Indonesia sedang dilanda mafia-mafia seperti ini. Itu dia, makanya kita harus menjaga anggota keluarga kita dan menjaga diri kita dengan kekuatan doa ya. Hey. Setiap materi atau modul yang kami berikan selalu diawali dengan gambar otak ya. Nah ini otak manusia ibu, tepatnya ini gambar otak jenazah yang dikeringkan pakai formalin. Yang sebelah sana tuh otak dilihat dari samping kanan. Jadi Allah ciptakan otak tuh 2 jenis, otak besar dan otak kecil ya. Ya. Kemudian ada batang otak nanti yang jalan di leher, panjang ke bawah, sumsum tulang belakang. Itu juga sistem saraf pusat. Waktu itu kita cerita, itu kayaknya bunyi HP ya.
Iya. Seru amat, Bu. Ya. Nah, waktu itu kita cerita tentang bahasa kasih. Bahasa kasih itu adalah cara menyatakan cinta dari pasangan kita kepada kita dan kita mengerti. Tapi kadang pasangannya nggak ngerti. Waktu itu saya ceritakan, suami saya selalu melayani saya. Misalnya kalau HP rusak, pasti suami saya bilang, sini saya betulin. Kalau kacamata saya rusak, karena dia tahu saya kalau nggak pakai kacamata susah membalas konseling WA, ya, sini saya betulin. Obat saya habis, kayak saya juga turunan darting, Bu, darting, darah tinggi dari orang tua. Suami saya langsung bilang, sini saya ambilin, ya. Tetapi karena bahasa kasih utama saya bukan pelayanan, bahasa kasih utama saya adalah sentuhan fisik, maka saya selalu bertanya, apakah dia mencintai aku? Padahal sudah setengah mati suami saya melayani saya. Bahkan kalau saya bilang, ayah, saya nggak ada kendaraan, mau pergi seminar, nanti saya kirim mobil berikut supirnya, sama itolnya juga. Itu bahasa kasih suami. Nah, bahasa kasih itu ternyata memang ada di kepala juga, tepatnya di tengah sini, ya. Sekarang kita mau cerita doa. Rupanya kalau kita berdoa juga, itu otak bekerja, ya. Ini otak jenazah. Kalau otak, kok loncat. Kalau otak manusia yang asli kan gini ya. Lu pernah makan otak gak sih, Bu? Otak apa? Oh, keren otak-otak mah ikan. Enak makan otak sapi? Enak. Pernah makan otak kambing? Lebih enak lagi. Karena otak mamalia itu terdiri dari kolesterol. Jadi enak rasanya, ya. Nah, otak manusia juga begitu. Satu. Kedengaran nggak? Ya, insya Allah kedengaran ya. Suara saya memang agak ngebas sedikit. Oh, yang ini. Boleh ganti-ganti. Satu, dua. Ini enaknya begini. Lebih keras ini ya. Jadi otak manusia ini Allah ciptakan berbagai macam program di dalam otaknya. Nah, di dalamnya banyak listrik. Saya ulang ya, mungkin dulu saya sudah cerita. Di dalamnya banyak listrik. Dan pembangkit tenaga listrik adalah air. Maka kalau ibu-ibu, teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu siapapun yang sedang banyak pikiran, males makan, harus banyak minum. Ada minum di depannya? Ayo silakan minum dulu semuanya. Supaya listriknya nyala. Ya, kan ada iklan air tuh ya, kalau kurang minum air langsung tuh lalit, itu betul. Ya, jadi ini minum air, ya. Bahkan sekolah yang bagus membolehkan muridnya minum air putih di dalam kelas. Ibu masing-masing coba tanya sekolahnya, sekolah anaknya, boleh nggak anak minum air putih di kelas? Kalau boleh itu sekolahnya bagus. Kenapa? Karena anak sekarang ya butuh air banyak, hampir rata-rata kelas itu ada AC-nya kan, sehingga terjadi penguapan, maka air minumnya harus banyak, apalagi pas ulangan. Zaman saya yang lahir tahun 60-an, minumnya bolehnya kapan, Bu? Pas keluar main, cuman 2 kali. Ya agak pas-pasan mah otaknya. Tapi alhamdulillah ya, pas-pasan aja masih bisa belajar terus ya. Iya. Nah, jadi Allah letakkan otak paling atas, kemudian Allah bagi lagi kanan dan kiri. Saya cerita pembagian otak ini karena nanti ada kaitannya dengan kekuatan doa dan niat, ya. Dia terbagi duanya persis garis hidung ke atas, ya. Ada yang kanan, ada yang kiri. Yang unik ya adalah ini proses penciptaan Allah, masya Allah ya Allah. Yang kanan mengatur tubuh yang kiri, ya. Yang kiri mengatur yang kanan. Ibu coba gerakan tangan kanannya begini. Coba yang di atas juga, Bu, biar olahraga sedikit. Kalau yang kanan bekerja, berarti otak kiri yang pemandunya, ya. Coba kaki kanannya sambil duduk begini, gerakan kaki kanan boleh nggak? Nah itu juga kiri yang atur, ya.
Sekarang kiri. Nah, kiri ini yang atur kanan. Coba kedipkan mata kanannya sebelah saja. Kayak Jaja Miharja itu. Apaan tuh? Nah gitu. Nah ini kalau yang kanan, kiri. Makanya mulai dahi kanan sampai ujung kaki kanan yang atur kiri. Begitu kebaliknya juga. Maka teman-teman dokter, teman-teman sejawat dokter mungkin ada di sini. Kalau tugas di UGD ada orang stroke, lumpuhnya di kanan, itu berarti masalahnya di otak kiri. Jadi kalau nanti ada foto CT scan-nya atau foto otak, langsung kita lihat yang kiri. Gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau lumpuh dua-duanya, berarti dua-dua otak masalah. Ya, nah itu. Di saraf yang keluar dari otak kiri dia jalan ya ke kanan, kanan jalan ke kiri. Maka jangan heran selalu ada celah-celahan. Dasar otaknya miring. Pernah dengar gitu ibu? Dasar sarafnya miring. Pernah dengar gitu? Dan kita kalau diginiin orang marah. Bolehkah sekarang kalau ya kita dibully orang dibilang begini, kita bilang betul. Terus orang itu bilang, ih dia tambah begini, tambah betul. Tambah betul. Ibu, saya kasih contoh ya. Kalau otak kanan mengatur tubuh kanan, otak kiri mengatur tubuh kiri, kita jalan nggak bisa begini loh. Jalan kita begini. Iya. Yeah. Ibu mau jalan begitu? Ketemu temen? Iya. Yeah. Secantik-cantiknya kita jelek lagi bu. Untung otak itu miring dibuatnya Allah agar jalan begini bisa, loncat juga bisa. Itu masya Allah. Ya. Jadi sekali lagi kalau ada orang yang bilang, ih dasar otaknya miring, bilang betul. Kasih tahu anak-anak ya. Ya bu yang di atas, ih kalau dibully anaknya dibilangin begini, bilang betul. Aslinya begitu. Nah sekarang pada saat kita berdoa, kita pasti mengucapkan kalimatnya bukan? Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah pada saat kita mengucapkan kalimat itu, yang bekerja otak kiri ya. Kemudian dari otak ke badan itu ada sistem saraf. Ini kayak kabel bu, kabel. Ibu pernah nggak potong-potong daging terus lihat ada kabel di daging itu panjang putih-putih? Nah itu sarafnya daging ya, sarafnya sapi. Kalau ibu potong daging sapi, kalau ibu potong daging kambing ya itu sarafnya kambing. Putih, pernah lihat? Kita juga begitu. Ya, ini sistem saraf ini dari otak. Ini yang tadi kiri lewat sumsum tulang nanti jalan ke kanan, yang dari kanan jalan ke kiri, tapi lewat semua sumsum tulang. Ya, nah kabel ini membawa pesan. Apa yang dibawa pesan? Apa yang diucapkan jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu jalan. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana atina. Gitu. Ya? Dan apa yang didengar pun jalan, apa yang dilihat lewat mata pun jalan. Misalnya ya saya di depan lihat Asmaul Husna, Allah Al-Hakim, kan saya lihat dengan mata gitu. Nah itu Al-Hakim itu lewat mata, di jalan di badan. Dan apa yang dipikirkan juga jalan, dan apa yang dirasakan juga jalan. Bu Aisyah kok rasa di kepala? Iya, rumah emosi di kepala bu, di dalam. Ah betul Bu Aisyah, iya. Tapi kok saya rasanya di sini? Di sini jantung, rumah emosi di dalam kepala. Kalau kita sedih, yang nyala di kepala di sini sedih. Nah, waktu dia jalan ke badan, semua emosi mampir di jantung. Jantung nanti karena ada pacemakernya, dia memperkuat 5000 kali nih. Di pas sedih jalan di jantung 5000 kali sedihnya tuh, makanya rasanya di dada. Maka kita selalu pegang dada kan? Ya Allah aku sedih. Nggak pernah kita ya Allah aku sedih, aku takut ya Allah, kan gayanya begini kan? Nggak ada aku takut, nggak ada begitu. Tapi rumahnya di otak. Ya. Sebesar apa Bu Aisyah?
sebesar kepalan tangan masing-masing. Coba lihat kepalan tangannya. Ah, itulah ya otak emosi ibu. Coba bandingkan sama teman sebelahnya. Gedean siapa? Tak usah malu yang gede. Itu bukan berarti ibu lebih emosi, bukan. Ibu pernah nggak waktu kecil kalau kesel sama orang, awas loh ya gitu. Anak-anak sekarang gitu juga kan? Itu bawah sadar kita mau kasih tahu orang itu, ini otak emosi aku. Jadi itu di dalam. Bu Aisyah, kenapa saya besar? Jadi saya emosinya besar? Bukan. Emosi orang sama aja kadarnya. Tapi kenapa besar? Itu karena kolesterol. Saya juga besar. Ya, nah itu di dalam sini. Jadi kalau ibu sedih, maka pesan sedihnya jalan di sistem saraf, mampir di jantung, dan setelah itu jalan ke seluruh badan. Makanya rasa badan kita sedih. Ya, nah ini. Secepat apa Bu Aisyah jalannya sistem saraf? Cepet banget. Bu, Ibu, dengarkan saya ya. Saya minta angkat tangan kanan tinggi-tinggi sekarang. Lambaikan pada saya semuanya. Yang di atas juga, Masya Allah. Kenapa ibu mau? Bu Aisyah minta ya. Nah, apa tadi pesannya? Lambaikan, angkat tangan kanan tinggi-tinggi sekarang. Nah, telinga ibu menangkap tadi pesan saya. Kemudian pesannya jalan di sistem saraf. Karena yang diminta kanan, pesannya jalan di sistem saraf kanan. Si saraf itu ngasih tahu sama otot, sama tulang, sama kulit, diangkat. Maka ibu begini tadi. Terus saya begini. Sebagian ibu yang sistem saraf matanya sensitif, dia langsung begini. Yang sistem saraf matanya sensitif ya, kecuali yang latah, dia ikut juga. Tapi waktu saya bilang lambaikan pada saya sekarang, itu semua melambaikan. Kenapa? Karena memang sistem saraf pendengaran lebih peka daripada penglihatan. Paham ya Bu? Jadi semua pesannya jalan. Sama kalau kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, itu jalan Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo basmalah yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang sambil ngebayangin waktu baca basmalah jalan di sistem saraf dari ujung kepala sampai ke badan ya, sampai ke kaki. Tapi caranya gini, karena basmalahnya di sini, jadi pada saat kita basmalah dia jalan ke otak dan ada juga jalan ke bawah. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ngebayangin ya Bu? Apa rasanya? Saya lebih betul. Ini lebih merinding ya. Kenapa? Karena pada saat ibu baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, itu jalan di badan. Cuman karena sambil dibayangkan jalan di badan keseluruhannya. Kenapa Bu Aisyah? Karena kalau kita baca basmalah saja Bismillahirrahmanirrahim, itu kerja otak kiri ya. Tadi kalau otak kiri bekerja, tubuh bagian mana yang bergerak? Yang kanan. Jadi pada saat dilafazkan Bismillahirrahmanirrahim, baru lafaz saja ya, maka pesannya jalan di sistem saraf yang kanan. Yang sini belum. Kenapa? Karena kiri yang atur otak kanan. Salah satu kerja otak kanan adalah membayangkan seolah-olah. Jadi tadi waktu ibu saya minta baca basmalah dan membayangkan basmalah itu jalan ke sistem saraf di otak dan juga sistem saraf nanti ke bawah, itu otak kanannya kerja. Maka basmalahnya jalan di kiri. Karena dengan cara seperti itu basmalah kita jalan ke seluruh badan. Bu Aisyah kalau cuma ngomong doang nggak dibayangin, separoh. Apalagi lafaznya ngaco. Itu yang jalan bukan basmalah. Maka kadang pada saat kita berdoa, karena hanya dibaca saja lafaznya, dia baru separoh, belum terasa yang sebelahnya.
Maka cara berdoa khusyuk itu adalah menggunakan otak kanan juga. Apa caranya? Visualisasi, membayangkan. Pada saat kita doakan diri kita ya, siapa yang sudah mulai ya sering bermasalah di lambungnya? Ini perempuan paling sering tuh Bu. Sedih sedikit ikut lambungnya sedih, ya kan? Tersinggung sedikit ikut lambungnya sedih. Itu perempuan banget. Kita punya lambung memang sensitif Bu, ya. Nah, tapi kan kita sering doakan juga buat lambung ini kan. Kita suka bilang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya Allah, saya doakan lambungku gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pada saat ibu mendoakan, ibu bayangin lambung Bu. Lambung di kiri ya Bu, coba pegang dulu kirinya Bu. Kita salah pegang lagi. Lambung di kiri ya Bu. Ya, ada paru-paru, ada jantung sedikit di sini ya, terus di bawahnya itu lambung. Yang kiri ya Bu, kiri ya. Ya kiri ya. Kalau ibu pegang kanan itu lever. Aduh, lambung saya kambuh. Ibu pegang kanan, salah. Kalau ibu pegang kanan itu jadinya hepatitis. Ya, kalau kiri gastritis. Nah gitu. Apapun nama penyakit yang pakai itis itu artinya radang. Ya, gastritis, radang pada gaster atau lambung. Nah, pada saat ibu mendoakan bagian itu, bagian yang sakit, ibu bayangkan. Kalau perlu pegang tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi'u syai'un wala fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Ibu bayangin. Sama, kalau dengkul juga sakit, mau naik tangga, ini dengkul. Ibu hati-hati ngomong. Kita sering ngomong belum apa-apa, aduh mampus. Hati-hati, itu mampus betulan. Karena apa yang diucapkan jalan. Belum apa-apa sudah susah nih, susah nih, susah nih. Hati-hati, omongannya jalan, maka tambah susah. Memang lutut ini kalau sudah usia kita 50 tahun ke atas, dia sudah sangat berjasa. Makanya agak-agak. Tapi kalau kita bilangin dia, ya susah nih, sakit nih, ih dia marah Ibu. Makanya tambah sakit. Jadi gimana Bu Aisyah? Kalau mau naik tangga, Ibu ragu, diem dulu, jangan naik dulu. Apa? Selalu dalam hati ini kita nih punya prasangka buruk. Nih kan, tuh kan tinggi, sakit nih, itu lazim juga. Memang kita penuh prasangka di otak kita. Tapi kalau masih ada prasangka negatif begitu, ibu jangan naik, diam dulu. Ngapain? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya tangga kan? Astagfirullah. Satu kali nggak mempan, 3 kali. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena pada saat kita istighfar, astagfirullahaladzim, dia jalan di badan juga untuk mendelete prasangka buruk kita. Kenapa? Itu otomatis. Ya, pas lihat tangga tinggi dalam hati langsung ngomong, ya Allah tinggi banget. Nah, terus langsung astagfirullahaladzim. Nah, itu mendelete kalimat buruk tadi. Setelah itu apa? Setelah itu kita bilang, ya Allah, kembali Bismillahirrahmanirrahim. Badan ini senang dengan kalimat basmalah. Semua badan kita senang. Ya, mana Mbak Wiwi? Ya, badan selulernya, sampingnya. Badan kita senang kalau ada kalimat basmalah jalan di badannya. Semua organ senang, paru-paru senang, jantung senang, lambung senang, lever, ya, empedu. Apalagi usus besar, usus halus. Kalau ada kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Ih, mereka gembira loncat-loncat Bu. Untung ibu nggak rasa. Kalau nggak ibu juga goyang. Ayo, untung nggak rasa. Ya. Maka lutut pun senang. Setelah itu tambahkan sedikit. Kita ngomong sama lutut. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai lutut, ya kuat ya. Oke. Baru jalan. Ya, kita sering belum apa-apa sambil jalan sambil menggerutu. Tuh kan, tambah sakit. Ya Allah tinggi banget, tambah sakit tuh kan. Udah saya bilang jangan suruh naik tangga, ya ngomongnya kayak gitu. Maka pesan itu nanti jalan.
Bu Aisyah, saya udah terlanjur lumpuh. Nah, itu lain lagi. Kalau itu berarti harus ada tempat khusus yang bisa menaikkan dengan kursi rodanya. Tapi itu juga jauh lebih baik pada saat sudah lumpuh pakai kursi roda, tetap juga ngomongnya baik. Pas lihat tangga, ya kita pakai kursi roda, kita ngomong tuh harus baik. Alhamdulillah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, insya Allah ya Allah, dengan izinmu saya bisa naik ke atas ya Rob, saya mau ngaji ya Rob. Nah nanti akan ada bala bantuan, ya. Jadi setiap doa, setiap omongan yang ibu ucapkan untuk diri ibu, itu jalan di badan. Termasuk juga kalau kita bercermin, tuh kan keriput. Perempuan kalau ngomong, kalau bercermin itu dia 3 jurus Bu. Pertama hadap depan, kanan, kiri. Pernah gitu Bu? Sering ya. Bangun tidur melihat kaca, udah di atas 45, mulai itu. Siapa yang sudah mulai 45 tahun ke atas sampai 50, angkat tangan. Ahli demografi mengatakan usia 45 ke atas itu sudah kategori pralansia. Terima Bu. Saya udah 51, sudah mau masuk, bukan lagi pra, sudah lansia, ya. Tapi ya itu tadi, tetap harus bicara baik, bercermin, harus ngomong baik. Maka dalam Islam setiap langkah disuruh basmalah, dan juga setiap aktivitas ada doanya, betul Bu? Kenapa ibu nggak langsung kalau bercermin langsung baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kama hasanta halki fahassin khuluqi. Itu jalan tuh doanya. Ya Allah, sebagaimana engkau percantik ya fisikku, cantikkan pula akhlakku. Dia jalan. Kalau saya suka ditambahin, ya Allah tambah kencang, tambah kencang, cantik, cantik. Iya. Maka kalimat yang kita ucapkan jalan Bu. Lumayanlah di antara 51, lumayan. Pasti tambah kencang. Tapi jangan dibandingkan dengan umur 17 tahun, itu lain kadar elastisitas kulitnya. Paling enggak di antara 50 ya lumayan, kan gitu. Maka bilang gitu. Ibu bawa cermin nggak? Ada tasnya cermin nggak? Yang bawa coba buka sebentar. Saya mau kasih bukti. Coba. Saya pasti bawa juga. Di kamera juga boleh. Coba yang ambil selfie ya. Coba. Coba ya. Saya juga nih bawa cermin, nggak apa ketinggalan di mobil ya? Pakai HP aja ya. Sudah semua ya? Yang di atas juga ya? Saya mau buktikan. Sudah. Kameranya yang berbalik ke ibu, bukan ke temennya. Ntar muka temennya langsung. Lihat dulu cermin biasa ya. Lihat dulu cermin biasa ya. Baik, baca basmalah dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim ya. Terus ngomong, ucapkan ya. Ya Allah, saya semakin cantik, semakin cantik. Dalam hati, dalam hati. Semakin cantik, semakin dalam hati aja, semakin cantik. Coba lihat, lama-lama muka ibu tersenyum tuh. Iya enggak? Iya enggak? Iya. Kenapa? Karena kita berdoa untuk sistem saraf wajah. Yang tadinya pertama bukanya begini nih, dalam hati ngomong semakin cantik. Yang ketiga langsung dia ya. Dan ada yang langsung selfie tuh. Paham Bu? Iya, apa yang kita ucapkan jalan Bu, dan sangat cepat. Tadi ibu saja langsung angkat tangan. Berapa kecepatannya Bu Aisyah? 420 km per jam. Ya Allah. Makanya tadi ibu yang langsung angkat tangan, berarti sistem sarafnya bagus. Tadi yang kalau agak lambat-lambat gitu, berarti kurang makan kacang hijau tuh Bu. Ya, sistem sarafnya udah agak letoy. Apalagi tadi yang nggak angkat tangan, oh segera cari dokter saraf atau dokter THT. Ya, nah cepat sekali.
Makanya kalau ibu baca doa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, dia jalan, Bu. Apalagi salawat, ya Allah. Kenapa? Sel tubuh kita itu, kalau kita belajar tasawuf, sel tubuh manusia itu diciptakan dari nur Muhammad, cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu sel-sel kita gembira banget. Kenapa? Karena ciptaannya sel kita itu, suatu sel itu dari nur Muhammad. Ini kajian tasawuf memang. Ya, tidak akan didapat dari buku biologi. Ya, nah itu. Banyak Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jalan dia. Bu Aisyah, terus kalau mendoakan orang lain bagaimana? Kan ini sistem saraf kita. Iya. Maka ibu kalau ngomong sama orang lain atau sama anak yang baik-baik. Kenapa? Kan anak punya telinga, iya. Punya sistem saraf nggak anak kita? Iya. Maka omongan ibu ditangkap oleh telinganya dan jalan di sistem saraf. Kalau dia di depan kita. Maka kalau kita mau negur anak, ngomongnya yang baik-baik. Kalau kita ngomongnya buruk, maka dia jalan. Anak lagi pegang gadget, azan maghrib, dia masih tetap pegang gadget. Ibunya ngomongnya gini, main terus main terus. Apa yang terjadi? Main terus. Nah, ibunya yang suruh. Terus ibunya ngomong gini nih sama anaknya nih, kamu tuh ya, kalau disuruh sholat susah banget. Kalau disuruh sholat susah banget ya. Kalau disuruh, dia kan nangkep telinganya. Kalau disuruh sholat susah, dia jalan di badan nih. Maka nanti badannya susah. Kalau main aja lama banget. Dan kita kalau yang buruk-buruk diulang 3 kali. Kalau main aja lama banget. Nah, jangan heran kalau tuh anak mainnya lama. Anak lagi ya bikin PR-nya agak lamban, kita ngomongnya juga gitu, kamu nih kalau bikin PR lama banget, kalau bikin PR lama, ya. Kamu nggak pernah nurut kata ibu, nggak pernah. Siapa yang suruh itu? Makanya sekarang ada teknik namanya neuroparenting. Parenting itu artinya pola pengasuhan. Neuro itu sistem saraf. Jadi pola pengasuhan yang berdasarkan kerja saraf. Maka kita ucapkan yang baik-baik, karena ucapan kita jadi doa. Ya. Anak lagi berantem, kita juga gitu kan, berantem terus berantem. Terus ada ibu-ibu gini, anaknya berantem, dia bagus. Nah, anak menganggap berantem itu bagus. Nah, ibunya yang suruh. Jadi gimana Bu Aisyah kalau anak lagi berantem? Kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Nah, yang damai nak, yang damai. Yang rukun nak, yang damai nak, yang damai. Itu nggak, abis berantem nggak jadi cepet Bu. Daripada ibu bilang bagus. Ya. Di sistem saraf dia menangkap apa yang didengar dan menangkap apa yang dilihat. Jadi gimana Bu Aisyah kalau mau ngajak dia sholat? Kan mau sholat maghrib, yang kita mau kan dia sholat maghrib. Kita sampaikan, nak sholat maghrib yuk. Nak simpan gadgetnya, sholat maghrib yuk. Simpan gadgetnya, sholat maghrib yuk. Simpan gadgetnya, sholat maghrib yuk. Di jalan. Bu Aisyah pakai kata dulu boleh nggak? Sholat maghrib dulu yuk, nggak usah Bu. Anak sekarang kalau pakai sholat maghrib dulu yuk, dulu udah. Sholat dulu yuk, dulu udah. Langsung aja sholat maghrib yuk. Nah, bagus lagi kalau dia dengar disuruh sholat dan matanya anak sudah lihat kita siap untuk sholat. Makanya ibu tuh harus siap duluan, wudu, pakai mukena. Kalau perlu masih dia pegang gadget, nah sholat maghrib yuk. Matanya dia lihat kita gelar sajadah. Itu 2 pesannya yang jalan. Dari telinga. Ada 2 telinga. Telinga kanan menangkap pesan, nanti jalan ke sistem saraf kiri. Telinga kiri menerima pesan, jalan sistem saraf kanan. Matanya 2 kan anak-anak kan?
Dia lihat ibunya siap, mata kirinya memberi pesan ke tubuh kanan, mata kanan memberi pesan tubuh kiri, maka badan ini pasti cepat melakukan apa yang kita minta. Yang cilaka ya, ibunya suruh sholat, pas anaknya lihat kita masih main gadget. Maghrib, woi maghrib, udah gitu nyuruhnya begitu. Maka pesan yang jalan di telinga akan ditiadakan dengan pesan yang jalan di mata. Itulah makanya dalam mendidik kita perlu suri toladan. Makanya Rasulullah ya dalam mendidik umatnya, beliau nggak hanya ngomong, dilakukan. Kenapa? Kita lihat dua pesannya, dari telinga dan dari mata. Sampai sini sepakat dulu, Bu. Makanya hati-hati bicara. Kenapa? Itu jadi doa. Tapi gemes Bu Aisyah, gemes. Ibu gemes gak, Bu? Saya juga gemes sama. Anak saya 5, 4 laki-laki, 1 perempuan. Siapa yang anaknya 5 juga sama saya? Gemes, Bu. Yang anaknya 6? Ada, Bu, anaknya 6, Bu? Ada nggak? Udah nggak? Oh iya, alhamdulillah. Gemes juga, Bu, anaknya 6, Bu? Gemes. Yang anaknya 7? Udah nggak ada nih, 6 doang. Yang anaknya 4? Coba anak yang mana? Alhamdulillah. Gemes sama anaknya, Bu? Yang anaknya 3? Gemes sama anaknya? Gemes. Yang anaknya 2? Gemes. Yang anaknya 1? Anak mahal. Gemes sama anaknya, Bu? Gemes. 1 aja gemes, gimana yang 7 tadi? Ya, tapi begitulah memang tugas kita membimbing, mendidik dan memberikan contoh. Makanya harus kembali di Quran. Ya. Kenapa? Ini omongan kita masuk ke dalam tubuhnya. Juga suami kita. Dia kan punya sistem saraf juga. Suami ibu punya sistem saraf nggak? Ya punya, kalau nggak pohon dia. Punya telinga, punya mata, ya, punya mulut, punya panca indera. Suami sekarang juga pegang gadget. Kenapa? Ini eranya memang. Dan laki-laki memang lebih senang pegang benda. Laki-laki senang lihat benda, laki-laki senang lihat benda bergerak, dan laki-laki senang menggerakkan benda. Itu laki-laki. Jadi kalau ada kursi diem di rumah, di ruang tamu, anak ibu masih kecil didorong-dorong tuh kursi, ya Allah, laki banget gitu. Ya suami kita juga namanya laki-laki, era gadget. Habis sholat subuh yang pertama dipeluk apa? Gadget. Saya dulu salah ngomong, peluk gadget terus. Udah ngomongnya salah, mukanya jelek. Ya, saya udah dokter saat itu, tapi saya baru tersadar 2010 pada saat neuroscience berkembang bahwa omongan kita hati-hati masuk. Oh iya ya, astagfirullahaladzim. Jadi gimana? Ya, ibu ngomongin apa yang ibu mau. Saya pengen dipeluk. Tapi kalau ngomongnya peluk gadget terus, maka dia akan peluk gadget terus. Kenapa nggak bilang, ayah peluk aku? Nah kan maunya dipeluk. Bilang dong gitu. Supaya suami kita paham. Kenapa? Omongan kita masuk di telinga, jalan di badan. Nanti dia melakukan itu. Tapi memang kalau ngomong sama laki-laki nggak bisa sekali, minimal 3 kali. Kenapa? Sistem saraf laki-laki lebih kaku. Ayah peluk aku, ya please peluk aku. Ibu, ingat nggak waktu itu saya bilang kalau ngomong sama suami harus manja-manja? Ingat? Sudah dilakukan? Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum belajar. Kan saya udah bilang kalau lagi ditelepon suami, lagi ngomong berdua sama suami, otak laki-laki ternyata yang sebagai suami kita senang dengar istrinya ngomongnya manja-manja dan agak melengking sedikit. Kan dulu saya pernah ceritakan, saya salah. Saya nikah 92 sampai 2010 kalau ditelepon suami terlalu mandiri suaranya. Assalamualaikum. Laki-laki kalau sama istrinya suaranya rendah itu menggoda bawah sadarnya, Bu. Saya jawabnya, Waalaikumsalam. Nah, buat suami itu dianggap orang lain. Baru 2010 tuh penelitian tuh. Sejak itulah kalau suami telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
Dulu juga gitu di telepon. Kalau dulu ya dulu. Suami tanya, kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Itu terlalu mandiri. Laki-laki menganggap itu orang lain. Sejak 2010, kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Ibu, saya tuh karena kebiasaan terlalu mandiri, ngomong kayak gitu susah. Dulu nggak biasa, Bu. Jadi kalau dulu ngomong sama suami di kamar berdua, ya aku mau ngomong, terlalu mandiri. Saya pikir kalau suara gitu keren. Suami mendengar tapi jengkel. 2010 nggak gitu. Ayah, aku mau ngomong. Nah, dan pertama kali suami saya melihat perubahan saya, dia pun kaget. Dia langsung mukanya, hah? Masya Allah. Tapi lama-lama senang. Kenapa? Cocok sama otaknya. Cocok sama otaknya. Yang mana sih otak laki-laki yang cocok? Mbak Wiwi, tolong turun. Ada hipotalamus nggak? Saya belajarnya di film India lagi, film Korea, Bu. Pernah lihat film Korea nggak? Perempuan Korea kan kalau ngomong manja gitu kan? Annyeonghaseyo, Amsahamnida, Waalaikumsalam. Jadi jangan marah sama drakor, ambil baiknya aja. Tapi kalau cuman berdua, jangan depan cucu. Ayah, depan cucu. Bukan, kalau cuman berdua atau di telepon. Jangan depan bos kita, bosnya suami. Ma, Abi, peluk aku. Itu suami yang tadinya mau meluk gak jadi. Kenapa? Malu. Cuman berdua aja, ingat ya, cuman berdua aja. Dan sampaikan pesan ini yang bikin laki-laki senang sekali, ya, menganggap istrinya seorang gadis kecil yang manja. Itu karena ini yang warna merah nih. Di dalam otak laki-laki dan perempuan ada namanya hipotalamus. Laki-laki hipotalamusnya lebih lebar, Bu. Berapa kali? 2,5 kali lebih lebar. Berapa, Bu? Jadi laki-laki lebih lebar hipotalamusnya. Sehingga apa? Sehingga ya, laki-laki hipotalamus ini fungsinya banyak. Tapi untuk beda laki-laki perempuan, hipotalamus itu fungsinya apa? Menjaga keamanan. Laki-laki lebih hebat jaga keamanannya dibanding perempuan. Kenapa? Hipotalamusnya lebih lebar. Maka kalau dia ngomong sama istrinya dan istrinya agak manja-manja kayak gadis kecil gitu, yang selalu ingin dilindungi, laki-laki merasa gue kepake. Tapi kalau istrinya terlalu mandiri suaranya, laki-laki merasa saya ngapain lindungin orang mandiri gini. Itu bawah sadar, Bu. Saya salah dulu, lama lagi salahnya. 92 sampai 2010. Siapa yang nikah sebelum 92? Lebih lama lagi. Yang baru menikah 1 tahun 2 tahun, bersyukurlah. Ya, ilmu penelitian ilmu ini sebetulnya meneliti sunnatullah, Allah yang ciptakan. Itu juga yang membuat kadang-kadang laki-laki, anak laki-laki, saya punya anak laki-laki, Bu. Walaupun anak laki-laki senang bermain, tapi kalau ibu sakit, dia yang jaga ibu. Betul, Bu? Anak saya 4 laki-laki waktu kecil, kalau saya sakit dan saya masuk rumah sakit, dia jaga di pintu kamar. Kalau ada yang besuk, walaupun sambil main tangannya, dia begini, mau apa? Ibu aku sakit, mau apa? Mbak Bibi. Jadi laki-laki itu memang dari kecil Allah kasih hipotalamus. Jadi nggak usah cela anak laki. Kamu nggak ada tanggung jawabnya. Itu hati-hati. Padahal dia dari kecil Allah kasih hipotalamusnya besar. Laki-laki selalu dari kecil bertanggung jawab. Ibu mending bilang sama anak laki, alhamdulillah nak, kamu punya tanggung jawab besar. Kamu jaga ibumu walaupun masih kecil. Kenapa? Omongan kita kan masuk ke badan dia kan, ke telinga dia kan, dan dia sesuai. Kenapa? Otaknya hipotalamusnya besar. Bu Aisyah, anak laki saya seneng main boneka. Bahayakah itu? Bahaya kalau ibunya yang ngomong bahaya. Kamu nih kayak perempuan. Nah itu omongan ibunya yang bahaya. Kenapa sih anak laki main boneka?
Bolehkah? Boleh, asal ibu ngomong yang baik. Anak laki main boneka gitu, kita bilang, ya Allah nak, kamu nanti jadi ayah yang bisa gendong anakmu. Keren gak bu? Keren. Banyak anak bapak-bapak nggak mau gendong anaknya, kenapa? Waktu kecil lagi main boneka, ibunya udah ribut, kayak perempuan main boneka, masuk di sini. Makanya gede dia nggak mau gendong anaknya, sudah jadi bapak nggak mau gendong anaknya. Bisa paham bu? Bu Aisyah, anak laki saya seneng masak. Bu, masak bukan punya perempuan, masak itu bakat, ada di sini, namanya kecerdasan naturalis. Jadi kalau anak laki masak bilang, ya Allah, kamu punya hobi kecerdasan naturalis. Gitu ngomongnya, keren. Apa bu? Kecerdasan naturalis. Memang kalau lulusan majelis talim keren. Dan biasanya ibu siapa yang suka masak bu? Yang suka masak banget, pasti seneng tanaman bukan? Pasti juga seneng pelihara binatang bukan? Minimal burung, kucing kan itu. Nah, itu berarti kecerdasan yang seneng masak, seneng tanaman, seneng binatang, itu kecerdasan naturalisnya dominan. Bu Aisyah, saya seneng masak doang sama tanaman. Berarti agak turun dikit kecerdasan naturalisnya. Bu Aisyah, saya mah seneng masak doang, nggak seneng tanaman, nggak seneng binatang, berarti agak turun lagi. Bahkan chef laki-laki itu lebih enak bu. Kenapa? Laki-laki karena ini ada lagi nih laki-laki ya, ini namanya corpus callosum nih. Laki-laki lebih tipis, makanya laki-laki kalau mengerjakan sesuatu di depannya dia konsentrasi, dia tidak terpengaruh kanan kiri. Kenapa? Karena pendengarannya menurun. Maka laki-laki kalau lagi masak konsentrasi, pendengaran menurun, jadi tidak terganggu sekeliling. Kalau perempuan, korpus kolosumnya Allah kasih tebal. Kalau laki-laki hipotalamus, perempuan korpus kolosum. Karena lebih tebal, makanya perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Iya nggak bu? Masak, suapin anak, balas WA, kakinya ngepel begini ya. Pantatnya tutup lemari bisa. Makanya kadang kalau kita memasak makanan itu nggak konsentrasi karena kita bisa mengerjakan. Itulah makanya lebih enak chef laki-laki. Cuman dampaknya karena chef laki-laki itu konsentrasi, pendengaran menurun, dipanggil nggak dengar. Ayah, ayah, ayah. Makanya banyak bapak-bapak bilang sama saya heran Bu Aisyah, istri saya kalau manggil melotot. Saya bilang sama tuh bapak, Pak, itu maaf ya, itu panggilan ketiga. Yang istri bapak cantik panggilan pertama sama kedua. Karena bapak nggak nengok dia marah. Kan gitu ya? Abi, pertama lembut kan? Nggak nengok ya? Abi, nggak nengok, Abi. Pas muka kita jelek dia nengok. Ngerti bu? Itu karena otaknya laki-laki Allah kasih korpus kolosumnya lebih tipis. Tapi itulah laki-laki, makanya kalau mengerjakan sesuatu dia cepat konsentrasi. Kalau ibu punya anak laki dan ibu bilangin kamu nih nggak bisa konsentrasi, hati-hati, itu salah bu. Dan itu jadi doa. Yang tadinya dia bisa konsentrasi karena ibunya ngomong begitu, ditangkap oleh telinganya, akhirnya tidak konsentrasi betulan. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Ya ibu ngomonglah seperti yang ibu mau. Tapi dia pecicilan nih anak. Terus aja ngomong bu, insya Allah badan ini anak akan mengikuti omongan ibunya. Sampai berapa lama Bu Aisyah? Tergantung ibu ngomongnya pas umur berapa dia. Otak laki-laki baru sempurna, otak kiri kanannya di atas 20 tahun. Jadi kalau ibu ajarin anak laki masih umur 3 tahun, sabarlah, nanti dia mengerti setelah mahasiswa. Makanya ibu gemes ya. Siapa punya anak laki-laki? Gemes bu. Ibu laki-laki, anak laki-laki jagain ibu. Kenapa? Hipotalamusnya lebar. Anak laki nggak mau jagain bapaknya. Kenapa? Bawah sadar laki-laki tahu bahwa bapaknya juga hipotalamusnya lebar. Ngapain dijagain? Jadi anak laki-laki jagain ibunya. Si bapak merasa istri saya dijagain anak laki saya, maka saya jagain anak perempuan saya. Siapa yang anaknya laki semua belum ada anak perempuan? Tambahin bu, supaya bapaknya jagain. Nanti bapak cemburu. Ya, ibu punya anak 3 anak laki-laki, tuh kan istri saya dijaga sama 3 anak laki-laki. Saya jagain siapa?
Hati-hati Bu. Laki-laki selalu ingin menjaga wanita. Siapa yang masih bisa punya anak? Yang anaknya laki semua, tambahlah Bu. Yang anaknya perempuan semua, tambahlah laki-laki juga. Nah, itu anak perempuan yang jagain bapaknya. Ibu jagain siapa? Bu Aisyah, saya sudah menopause. Ya terpaksa kalau begitu mah. Tunggu anak mantu. Ya anaknya perempuan kan pasti punya suami laki kan? Jangan heran nanti suami anak kita dia jaga istrinya dan jaga kita karena kita nggak punya anak laki. Paham tentang ini Bu? Kenapa? Otaknya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu karena hipotalamus laki-laki lebih lebar 2,5 kali. Ya kita nggak boleh meremehkan laki-laki. Ya. Itu juga yang membuat suami kalau lagi naik mobil sama istrinya itu selalu ingin jaga istrinya. Makanya kalau ada motor nyalip, ojek nyalip, marah itu laki-laki. Betul Bu? Dia pasti marah dan dia marahin itu orang. Ya, nggak ada matanya tuh ojek, kan gitu ya. Semua laki-laki walaupun rajin taklim dia marah Bu. Tapi lebih marah lagi kalau istrinya belain orang lain. Istrinya bilang, udahlah Pak, istighfar, mungkin dia nggak lihat, itu tambah marah Bu. Maka supaya kita ya mengerti bahwa oh suami saya itu marah karena jagain saya, ibu harus support dia. Nggak ada matanya tuh ojek, bener Mas, nggak ada matanya tuh ojek ya. Gitu. Ibu jangan belain orang lain, ngapain juga dia nggak denger. Kenapa? Suami kita jagain kita. Ya, yang istighfar ibu aja jangan suruh suami. Tersinggung kalau suami lagi begitu disuruh istighfar. Kita aja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah istighfar kita yang kelima suami ngikut. Istighfar juga dia nanti. Ya, kurang ngajar orang itu, bener Mas, kurang ngajar orang itu ya. Nah gitu caranya. Ini namanya mensupport, bukan ngompain. Kalau ngompain kita kejar masa, itu ngompain. Paham tentang ini Bu? Supaya suami nggak dongkol sama kita Bu. Kadang bawah sadarnya laki-laki dongkol. Kenapa? Dia sebetulnya jagain kita, tapi kita belain orang lain. Itu dia marah. Saya setelah tahu ilmu itu nggak pernah lagi belain orang lain. Selalu bela siapa yang nyetir. Apakah anak laki-laki saya, apakah siapapun laki-laki, saya belain dia. Kenapa? Laki-laki bawah sadarnya selalu mau melindungi orang yang di dalam mobil kalau dia bawa mobil. Sampai sini paham ya Bu? Karena otaknya. Ya. Dan laki-laki kalau sudah jadi suami, dia jaga keamanan dirinya, menjaga keamanan istrinya, menjaga keamanan anaknya, menjaga keamanan rumahnya, menjaga keamanan ekonomi. Kalau suami kita bekerja pada negara, dia menjaga keamanan negara. Minimal Pak RT itu menjaga keamanan negara. Selingkuh RT itu juga keras kerjanya. Dan kita harus support. Ya. Apalagi hipotalamus ini pusat lapar dan haus. Lebih cepat siapa lapar, laki apa perempuan? Maka perhatikan makan minum suami dan anak laki. Ya, kalau anak laki atau suami sampai di rumah, ucapan yang paling senang dia dengar adalah Abi sudah makan, Adek udah makan deh, Abang udah makan nak. Itu ngomongnya gitu Bu. Kenapa? Cocok sama otaknya. Bu Aisyah bukannya dia habis pesta makan, nggak apa-apa, tetap tanya. Suami pulang jam 2 malam tanya, Abi udah makan? Udah, alhamdulillah. Jam 2 malam. Yang repot, Abi udah makan? Belum. Oh. Saya memang jelas-jelas gak bisa masak. Biasanya saya pesan GoFood terpaksa. Ya, minimal ceplok telur. Tapi suami saya senang kalau saya tanya, sudah makan Mas? Sudah makan Ayah? Sudah makan Abi? Ya. Mas Lanang sudah makan nak? Saya udah tahu dia pergi makan. Mas Lanang sudah makan. Tapi itu cocok sama otaknya. Paham ya Bu? Apalagi, maaf, hipotalamus pusat syahwat birahi. Makanya jangan heran kalau anak laki kita sudah mulai akil balik, ya, omongannya itu sudah sekitar tentang masalah lawan jenisnya. Ibu nggak usah marahin. Umi, aku seneng banget. Sama siapa? Ada tuh perempuan aku di kelas. Siapa namanya? Tanya aja. Aja cerita dulu walaupun ibu deg-degan kan. Halo.
Siapa namanya nak? Mutia bu. Apanya yang kamu senang? Ya, cantik. Semua otak laki-laki pertama kali dia lihat perempuan yang pertama adalah kecantikannya memang. Itu juga sunatullah. Ya. Terus apalagi nak? Gali. Apalagi nak? Anak orang kaya bu. Itu juga fitrah. Ya. Apalagi nak? Dia sholatnya ya Allah bu, sholatnya taat banget. Ya. Dia selalu ajak teman-temannya sholat. Kok kamu tahu? Ya aku liatin. Artinya kita paham anak kita selain kategorinya cantik, ya dia kaya, kemudian anak ini pandai, ya dia juga taat sholat. Kenapa? Karena memang laki-laki dianjurkan oleh Nabi untuk cari istrinya kategorinya itu. Iya kan? Cantik, ya derajatnya, keluarganya punya derajat, ya cerdas dan taat ibadah. Tapi kalau tiga-tiganya nggak ada, yang nomor 4 yang kita carinya. Jadi jangan heran. Saya bu punya pasien gay. Gara-garanya apa? Waktu kelas 5 SD dia bilang sama uminya, Umi, aku suka banget sama teman perempuan duduk di depan aku. Uminya terlalu berespon keras. Siapa? Perempuan? Nggak boleh. Kamu main sama laki-laki, muhrimmu laki-laki, nggak boleh sama perempuan ya. Apa yang terjadi? Semester 3 jadi gay. Kenapa? Omongan uminya terekam. Apalagi anak masih SD bu. Tapi saya paham uminya kenapa ngomong kayak gitu. Dia takut anaknya berpacaran kan. Tapi boleh nggak omongannya diatur? Umi, aku suka sama siapa nak? Temanku perempuan. Alhamdulillah. Itu fitrah nak, itu fitrah. Oh boleh bu, Umi. Iya itu fitrah nak. Allah yang ciptakan laki-laki suka sama perempuan. Kalau sudah akil balik ya, perempuan suka sama laki-laki, itu fitrah. Yang diminta adalah jaga pertemanannya. Jaga pertemanannya. Ya, Allah ajarkan dalam bentuk agama Islam, laki-laki dan perempuan hanya berdua, itu dilarang nak. Kenapa? Godaan setannya banyak. Oh gitu. Tapi aku suka ibu, misalnya gitu. Boleh nggak aku nonton sama dia? Boleh. Tapi ajak temen yang lain ya. Anak saya yang keempat gitu jaler, waktu di SMP dia suka sama teman perempuannya. Mau dia ajak nonton, dia ajak temennya. Makanya bilang sama saya, Bu, aku minta uang boleh? Mau apa nak? Mau nonton. Berapa orang nak? 20. Kok banyak banget? Lah kan ibu bilang kalau mau ajak nonton temen yang aku suka, ajak temen yang lain. Terus kenapa jadi 20? Aku ngomong depan kelas, siapa yang mau ikut nonton? 20. Mau nggak mau, saya harus modalin juga. Oh oke, iya ya nek gitu. Jadi yang dijaga pertemanannya, tapi bahwa dia naksir dengan ya berbeda jenis itu fitrah. Tolong omongan itu harus diatur. Kenapa? Sistem saraf anak menangkap kalimat ibunya, dan itu jadi doa. Sampai sini sepakat dulu bu. Alhamdulillah ya. Dan suami tentu karena syahwat birahinya laki-laki lebih lebar, dan dia bersamaan tempatnya dengan tempat tanggung jawab atau tempat menjaga keamanan ekonomi, maka suami kita kalau sudah capek bekerja di luar, dia harus dirilekskan, maaf, dengan hubungan intim suami istri. Berapa hari sekali sih Bu Aisyah? Rata-rata 3 hari sekali. Kalau dia capek banget 2 hari sekali. Terlalu capek sehari 2 kali. Ibu sanggup kan? Insya Allah sanggup kan? Ya Allah Bu Aisyah, umur 60 tahun 60 tahun laki-laki tetap begitu Bu. Cuman mungkin agak renggang. Ya agak renggang. Paham ya Bu? Sayang. Apa-apa dibawa keluar aja dulu. Jadi Bu, ya, karena otak laki-laki hipotalamusnya lebar dan syahwat birahinya juga besar, memang kita sebagai istri yang masih ada suaminya, yang masih ada pasangannya, harus siap sedia bila diajak hubungan intim suami istri. Sampai sini sepakat ya Bu? Karena memang fitrahnya. Gimana Bu Aisyah? Saya sakit-sakitan, makanya minum madu. Minum madu supaya kuat. Di madu yang gak kuat.
Bu Aisyah, saya sanggupnya 2 pekan sekali. Nah, kalau benar-benar ibu hanya sanggup 2 pekan sekali, mungkin karena ada miom, mungkin ada vaginanya terlalu tegang, ya, lendir sudah mulai berkurang, atau ada CA, nah, ibu harus rela, ya, mencarikan backup kita. Itu makanya Islam boleh poligami. Ini harus buka, Bu. Kenapa? Hipotalamus laki-laki lebar, ya. Tapi kalau ibu masih sanggup 2 hari sekali, ngapain pakai backup? Bilang sama suami, ayah ngapain poligami? Saya sanggup 2 hari sekali, sehari 2 kali juga. Kan begitu maksudnya. Kenapa? Hipotalamus ini loh masalahnya. Makanya mengapa, maaf, laki-laki atau suami yang ditinggal mati istrinya, dia cepat menikah. Kenapa? Hipotalamusnya lebih lebar dibandingkan ibu-ibu yang suaminya meninggal, dia tetap bertahan, hipotalamusnya lebih kecil kita, Bu. Ya, sampai sini bisa sepakat ya, Bu? Pernah cerita tentang cerita saya yang saya bilang sama suami saya, Mas, kalau aku nanti meninggal duluan, kamu menikahlah lagi. Suami saya nanya, yang bener? Iya. Saya panggil anak saya, Lanang, Priok, aku jalan lagi sini, Nak. Kalau ibu meninggal duluan, nikahkan ayahmu, umur berapapun nikahkan. Kenapa? Kamu bisa urus ayahmu, tapi yang satu itu tentang hipotalamus kamu nggak bisa. Suami saya kaget lagi, yang benar, iya Mas. Dan pas kamu nanti ijab kabul, aku datang. Ibu pernah baca buku Alam Arwah kan? Alam Barzah kan, kalau kita sudah meninggal, ruh kita boleh ke rumah, Bu. Bahkan malam Jumat selalu ke rumah. Kita bisa request sama Allah, ya Allah, suamiku mau nikah lagi, bolehkah aku datang? Allah pasti kasih. Suami saya nanya, mau ngapain kamu datang? Mau tahu siapa penggantiku. Kamu mau duduk di mana? Di sampingmu. Ibu, perempuan itu memang kepo, Bu. Udah mati aja masih kepo, mau tahu siapa penggantiku. Itu memang kita perempuan gitu, Bu. Paham ya, Bu? Saya bilang gitu sama suami saya. Terus saya bilang sama dia, pada saat kamu malam pertama, aku berdiri di pintu kamar. Kalau nanti ada figura jatuh, itu aku datang. Kata suami saya, kamu ngizinin apa nakut-nakutin? Saya bilang, saya bukan nakut-nakutin, memang begitu sesungguhnya. Ya, ibu boleh ngomong gitu sama suami, Bu. Kasih tahu nanti saya datang. Bayangin pada suami nikah kedua kita rame-rame datang, Bu. Saya temenin ibu. Yang jatuh bukan figura lagi, lemari jatuh, Bu. Kita ibu-ibu rame-rame nganterin ya ruh temennya. Paham ya, Bu? Ya, Mbak Bibi bolehkah kembali ke sistem saraf tadi? Ya, jadi paham ya. Makanya kalau kita mendoakan anak, bukan hanya pas saat begini, kita ngomong saja itu sudah mendoakan. Kenapa? Ditangkap telinganya dan jalan di badannya. Bu Aisyah, seandainya anak saya tidak di depan saya, kan dia tidak dengar. Ya, anak saya ya Bu Aisyah sekarang ada di Makassar, sekarang ada di Padang, sekarang ada di Papua, sekarang ada di Amerika, ada di London. Bagaimana caranya? Kan dia tidak dengar. Nah itu, ibu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena tubuh manusia Allah ciptakan 2 jenis. Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar modul saya ulang-ulang nggak apa-apa ya. Jadi tubuh kita itu terdiri dari 2 jenis. Ada yang namanya badan seluler. Coba ibu pegang dulu badannya, Bu. Yang ibu bisa pegang itu namanya badan seluler. Dan ada satu lagi badan yang keluar dari badan ibu, dia berbentuk nur, berbentuk cahaya. Kalau bahasa fisika ini namanya gelombang elektromagnetik luar. Ini diistilahkan badan bioplasmik. Apa, Bu? Badan bioplasmik. Ya. Nah sekarang pada saat kita berdoa, ya, ibu, siapa yang orang tuanya dulu punya HP pertama kali yang sebesar batu bata itu? Mereknya Motorola kan? Atau Ericsson? Motorola duluan. Kenapa? Karena yang menemukan namanya Martin Cooper tahun 73. Dia karyawan dari Motorola.
Waktu dia bikin telepon genggam itu, dia terinspirasi tubuh manusia. Jadi dia ngikutin tubuh manusia. Kenapa? Kata Martin Cooper, manusia itu ada sinyalnya. Kita harus bikin telepon yang ada sinyal. Kenapa? Karena dulu pakai kabel. Makanya disebut telepon seluler. Paham ya Bu? Artinya apa? Artinya manusia adalah gadget yang lebih canggih dari buatan manusia. Paham sampai sini? Cuman memang sayangnya waktu kecil kita nggak belajar tentang teori badan bioplasmik. Itu kita terlambat. Ya. Di Jepang, di Cina dan di India belajar SD-nya nggak cuman belajar yang badan seluler tapi ada badan bioplasmik. Makanya orang Cina, orang Jepang sama orang India kalau dia mengatakan sesuatu dia yakin terjadi. Kenapa? Karena dia tahu badannya ada sinyal. Dan tugas sinyal ini membawa pesan omongan kita. Makanya anak-anak Jepang dan anak-anak Cina tuh kalau dia bilang saya jadi menteri, dia yakin Bu. Kita nggak begitu. Kenapa? Kita terlambat belajar badan bioplasmik. Ibu, karena jamaah besar, karena doanya juga luar biasa, doakan saya jumpa Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan. Amin kan Bu? Amin. Saya mau jumpa beliau, saya mau bilang tolong SD belajar badan bioplasmik. Supaya apa? Supaya anak faham kalau dia ngomong, dia berniat, dia berdoa terjadi. Kenapa? Omongan niat dan doanya itu setelah jalan di badan, dia didorong oleh sinyal kita. Kalau bahasa gadget terbroadcast. Ya Bu, itulah makanya kenapa kita bisain anak kita yang jauh, bisa doakan anak kita yang jauh, bisa doakan suami yang dikerja lagi di kantor. Kenapa? Yang jalan sinyal kita. Siapa yang anaknya di luar kota atau di luar Pulau Jawa ada? Di mana Bu? Hah? Lampung. Ibu di mana tadi? Bogor. Ada yang di luar negeri nggak anaknya? Ibu di mana? Ya? Di mana saya? Thailand. Thailand. Pada saat ibu doa, sinyal ibu ke Lampung. Saat ibu doa, sinyal ibu ke Bogor. Saat ibu doa, sinyal ibu ke Thailand. Pada saat sekarang ini nanti kita doa sama-sama, sinyal kita menuju anak kita di mana saja. Dan kita doakan suami, sinyal kita menuju suami di mana saja. Walaupun badan seluler kita, badan kasar kita di tempat ini, di masjid ini. Masya Allah. Itu makanya doa itu bisa dilakukan. Bahkan bukan sama umat Islam saja, semua manusia yang punya otak, punya sinyal itu pasti bisa mendoakan. Sampai sini sepakat dulu Bu. Sinyal kita berpendar nih Bu. Bu Aisyah ngapain? Kenapa ya kita Allah nggak suruh kita lihat sinyal? Repot Bu, repot kalau lihat sinyal. Kenapa repotnya? Sinyal kita panjangnya setiap detik berubah. Kalau ibu bisa lihat sinyal saya, ini sinyal saya begini Bu. Repot nggak Bu? Puyeng. Kalau badan seluler dia tidak cepat berubah. Misalnya saya beratnya 70 kilo, nggak tiba-tiba jadi 80 atau tiba-tiba jadi 50, enggak Bu. Makanya bisa dilihat. Sampai sini paham ya Bu? Sinyal takdirnya nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, dia harus pakai alat. Ya, tapi ada beberapa orang yang dilahirkan dan Allah kasih bakat bisa melihat sinyal. Memang nggak banyak. Ini yang disebut anak indigo. Siapa yang punya anaknya indigo Bu? Jangan dimarah-marahin Bu. Berarti dia Allah kasih anugerah, tinggal diarahin. Kalau dia bisa lihat sinyalnya yang baik-baik, ya itu lebih baik. Tapi kalau dia belum sanggup lihat sinyal yang buruk-buruk, itulah kita ruqyah atau diajarkan untuk meruqyah sendiri. Tapi itu maksudnya Allah ciptakan anak indigo agar manusia ingat kembali bahwa ada sinyal di tubuh manusia dan sinyal di tubuh alam semesta ini. Paham ya Bu? Nah ini. Oke. Sinyal sudahlah bergerak terus, nanti bersaing dengan provider-provider, bersaing sama Indosat, bersaing. Makanya nggak usah lihat. Tapi harus yakin. Kenapa? Orang gadget aja kita yakin, ya Bu. Ibu gadget untuk apa gadget Ibu? Untuk komunikasi bukan? Ibu misalnya WA saya pas mungkin lagi di Makassar, misalnya ya. Ibu di sini. Kok bisa sampai pesan ibu sampai di Makassar? Kok bisa? Lewat apa? Diantar apa? Diantar sinyal. Sama doa kita, niat kita kenapa bisa terjadi? Karena diantar oleh sinyal. Sinyal yang mana? Di tubuh kita. Masa sih Bu Aisyah? Bisa lihat? Bisa. Pakai
alat, iya, namanya foto aura. Dulu pakai foto Kirlian tahun 1939. Pertama kali foto bisa melihat sinyal itu oleh Profesor Insinyur Semyon Kirlian. Dia orang Rusia. Makanya Amerika sama Eropa percaya bahwa tubuh kita ada sinyal. Kalau Cina dari dulu sudah percaya. Kenapa? Mereka banyak yang bisa lihat. Makanya banyak ya pengobatan Cina dia pakai energi, pakai sinyal. Gitu. Coba ibu ginikan tangannya. Anget nggak bu? Anget. Sekarang pendek dulu, pendek. Anget. Anget. Di pipi. Anget bu. Nah, itu karena ada gelombang yang keluar. Ya. Berapa meter Bu Aisyah? Jadi sinyal ini berlapis-lapis. Ya, sinyal ini berlapis-lapis Bu. Dia ada 7 lapis. Ya, tapi saya ajarkan ya 1, 2, 3, 4 lapis saja ya. Yang paling dekat sama kita, coba ibu gini kan mukanya, terasa bu? Nah itu namanya gelombang eterik. Eterik, dia pendek sini. Nanti agak panjang sedikit, sekitar 1 meter, itu namanya gelombang astral. Biasanya berwarna, sesuai watak ibu. Ya, astral. Panjang lagi bisa sekitar, kalau kita lagi sehat 5 meter, 6 meter, 6 meter ke kanan, 6 meter ya ke kiri, depan 6 meter, miring 6 meter, 6 meter, sehingga kita ditutupi atau dilindungi dengan gelombang energi ini. Itu namanya ya kausal, gelombang kausal. Eterik ini yang melindungi kita. Astral itu yang mau tahu watak kita kayak apa, kita sedang capek atau tidak, itu astral. Kausal yang 6 meter, 7 meter itu melindungi manusia. Yang ini nih, astral yang ini nih, yang bulat ini ya bu, yang elips, melindungi manusia dari gangguan makhluk halus. Apa makhluk halus bu? Hah? Makhluk halus itu virus, bakteri, parasit. Main jin aja sih Bu. Kalau kita nggak punya gelombang kausal, ibu main-main ke puskesmas, ibu kena TBC, ibu kena bronkitis, ibu kena sakit mata. Kenapa? Itu kuman, virus, bakterinya ya jalan-jalan di udara bu. Untung Allah ya tameng kita dengan bubble ini. Kalau sehat 6 meter bu, kalau ibu sakit kadang 1/4 meter. Jangankan kuman di puskesmas, bakteri di rumah saja, virus di rumah bisa masuk ke kita. Maka kalau ibu lagi sakit, ibu di rumah aja istirahat. Paham bu? Bu Aisyah, gimana panjangkan ya gelombang kausalnya? Gampang. 4 syaratnya apa? Cukup makan, cukup minum, cukup tidur, cukup gerak. Tuh, dia memanjang nanti bu. Bisa 7-8 meter bu. Ya, cukup uang nomor 10. Bagaimana cukup minum Bu Aisyah? Cukup minum, ibu hitung masing-masing ya. Berat badan ibu dibagi 30. Nah, berapa tuh? Kalau ibu 60 kilo dibagi 30, berarti dapat 2 liter minum air putih minimal per hari. Kalau 70 berarti 2 liter lebih. Kalau ibu beratnya 90 berarti 3 liter. Kalau ibu masih mungil 30 kilo berarti 1 liter aja. Jangan banyak-banyak. Paham ya Bu? Itu cukup minum. Hitung sendiri ya Bu berat badannya ya Bu. Kita ibu-ibu perempuan kalau ditanya berat badan agak sensitif Bu. Jadi hitung sendiri. Ya. Cukup makan, cukup makan. Apa patokan cukup makan? Dalam sehari makan, ini maaf ya, mudah-mudahan yang sedang diet ini tidak tersinggung. Ini betulan, ini penelitian. Cukup makan supaya ada sinyal itu Bu. Dalam sehari harus ada makan karbohidrat. Apa karbohidrat Bu? Nasi, apa lagi? Kentang, apa lagi? Mie, umbi, apa lagi? Hah? Cireng, apa lagi? Bubur. Itu harus ada, walaupun ibu diabetes, ibu harus makan sedikit itu nasi, itu karbohidrat itu. Walaupun mungkin berasnya beda, beras merah atau beras hitam. Ya. Yang diet, misalnya dia tidak mau makan karbohidrat, itu hati-hati. Nanti nggak ada sinyal. Semua ya nih ya Bu ya, dari semua karbohidrat yang cepat membuat sinyal dan cepat membuat
energi adalah maaf nasi. Ini berita gembira pada penggemar nasi. Di mana penelitiannya Bu Aisyah? Di Institut Gizi di London, Bu. Jurnalnya tahun 92 itu. Saya makanya kalau makan nasi nambah, Bu. Terus suami saya tanya, ngapain kamu nambah? Biar tambah cahaya. Ya. Nah, cuman saya ganti kalau bisa nasi merah kan gitu. Ya. Makanya negara yang makanan pokoknya nasi, kulitnya lebih bercahaya. Betul nggak? Orang Cina, orang India, orang Arab dibanding yang makannya gandum. Kalau gandum itu dia kasar dan bintik-bintik. Ya. Dan negara yang makanan pokoknya nasi itu ya terapi energinya lebih dahsyat. Paham ya, Bu? Jadi dalam sehari harus ada makan nasi walaupun sedikit, walaupun cuman 2 sendok. Ya. Apalagi cukup tidur. Berapa jam tidur yang baik, Bu? Berapa? Iya, 8 jam tidur yang baik buat balita. Bu, kalau kita jadi ibu-ibu 8 jam kelamaan, Bu. 4 jam aja cukup ya. 5 jam cukup. Patokannya apa? Bangun subuh tidak sakit kepala. Itu berarti cukup tidur. Paham ya? Cukup gerak bagaimana patokannya? Kalau punya rumah tipe 36, dalam sehari ibu putari tipe 36 itu 5 kali, itu cukup gerak. Apalagi rumahnya yang lebih tipe 36. Apalagi yang jalan dari rumahnya ke masjid jalan kaki, Masya Allah. Apalagi yang sering jalan-jalan di mall, itu juga cukup gerak. Ya, buat kita keluarga muslim, sholat 5 waktu saja itu cukup gerak, Bu. Paham ya, Bu? Bu Aisyah, saya kurang minum, ya, cukup makan, kurang tidur, cukup gerak. Apa yang terjadi? Gelombang kausalnya memendek, mungkin cuma 2 meter. Maka nanti kita sakit, nanti bakteri di rumah bisa masuk, Bu. Paham tentang ini ya, Bu? Tuh ya. Makanya mengapa dalam Islam, ya, dalam Islam itu kalau sholat kita harus rapat softnya, ya. Ibu boleh bantu, siapa boleh bantu? 1 orang, 2 orang ke depan. Ayo maju, ayo Bu, maka. Punten. Iya. Ibu panggilan siapa, Bu? Ibu Asti. Nah, Ibu Asti kan punya sinyal juga kan, kausal kan. Kalau Ibu Asti sehat kan, dia 8 meter ke kanan kiri kan. Insya Allah saya sehat juga, saya 8 meter juga. Kalau saya lagi sholat jamaah bergabung begini, 8 meter ketemu 8 meter, keren ya, Bu? Kuat nggak sinyalnya? Kuat. Makanya mengapa sholat sendiri pun bisa? Kenapa? Sinyal kita akan berpendar, tapi sholat berjamaah itu lebih keren lagi, lebih power lagi. Dan kenapa harus rapat? Ini supaya ini memeluk. Ini supaya ya sinyal kita bersama jamaah lain ya saling membackup. Bisa jadi misalnya maaf, Bu Asti sakit nih, Bu Asti agak sana sedikit. Karena sakit sinyalnya cuma sampai sini nih, Bu. Ya kan? Dan saya juga sakit, cuma pas saya agak jauh gini, ini bahaya nih. Ada irisan yang tidak nyampe nih. Jadi Bu Asti cuma sampai sini, saya sampai sini. Di antara sinyal itu akan masuk nar. Paham ya, Bu? Cuman kan kita nggak tahu, karena kita nggak lihat sinyal. Bu Asti sakit kah? Ibu Asti sehat kah? Maka peraturannya adalah rapatkan softnya. Ya, luar biasa kan, Bu? Makanya kalaupun kita lagi bangun, ya patokannya ke kanan lah. Kadang-kadang habis gerak-gerak kan agak renggang lagi. Iya, gerak lagi. Kalau bisa semuanya ke kanan gitu. Iya. Gerak aja, Bu. Saya kalau cari kaki suka bingung. Iya. Itu patokannya begini. Ya, gerak. Bisa paham sampai sini ya? Kenapa sholat jamaah luar biasa ya? Insyaallah. Jazakillah khairan. Ada satu lagi sinyal. Yang mana? Yang keluar dari kausal. Namanya sinyal spiritual. Dia tidak bisa diukur. Kenapa? Sangat panjang, bahkan menembus dinding, menembus kaca, menembus tempat, bahkan menembus jarak, juga menembus alam. Yang mana, Bu Aisyah? Yang spiritual nih, yang keluar-keluar. Dan spiritual itu keluar pada saat kita berdoa,
berniat dan berprasangka. Jadi hati-hati berprasangka ya Bu. Ibu berprasangka sama seseorang, bisa sampai ke orang itu walaupun dia nggak di depan kita. Hati-hati. Kenapa? Sinyal kita membawa. Ya, paham ya? Sinyal kausal itu bisa diukur. Dia sekitar 6 meter, 8 meter. Yang spiritual nggak bisa diukur Bu. Makanya disebut no hertz. Nggak bisa diukur. Dan dia tembus semuanya tuh. Kok bisa tembus kaca? Ya, karena semua benda ada pori-porinya. Dan dia tembus. Termasuk juga gadget kita, sinyalnya tembus semuanya. Ya. Cuman kalau memang berlapis-lapis temboknya, dia nembusnya agak lama. Dibanding kalau lagi lapang. Ya, makanya kita doa di tempat yang lapang itu lebih cepat jalannya. Di kota besar, mulai doa sinyalnya jalannya agak terhambat. Kenapa? Terlalu banyak gedung, terlalu banyak jalan layang. Jadi agak-agak nembusnya susah. Makanya disuruh berdoanya berulang-ulang, Bu. Zaman dulu kenapa doa kakek-kakek kita mujarab, gedung belum banyak isinya pohon. Padahal pohon itu juga mengeluarkan sinyal. Kenapa? Karena dia tumbuhan. Maka kalau saya pulang kampung, yang jarang gedung, yang jarang jalan raya, itu seneng banget berdoa. Kalau lagi di lapangan seneng banget berdoa. Makanya kalau kita lagi haji, kita kumpul di Arafah, kenapa doa itu makbul? Karena dia tidak ada gedung di sana. Adapun tenda-tenda itu dari kain, gampang nembusnya. Ya, dan berkumpul 3 juta orang yang sinyalnya juga panjang, Masya Allah. Cepat-cepat haji ya Bu. Amin ya Allah. Ya, nah pada saat kita berniat juga sinyal keluar. Hanya memang pada saat kita berdoa sinyalnya lebih panjang daripada berniat, berniat lebih panjang daripada berprasangka. Berarti paling panjang apa? Doa. Bu Aisyah, bedanya doa dengan niat apa? Kan sama-sama diucapkan. Ada bedanya apa? Gerakan atau ya tangannya yang berbeda. Kalau niat biasanya kita tidak angkat tangan. Saya lihat ada gambar Ka'bah, langsung dalam hati, ya Allah, insya Allah 2020, April 2020 saya pergi umrah. Itu namanya niat itu, tanpa tangan. Ya, sinyalnya juga jalan. Tapi karena doa sinyalnya lebih panjang dan lebih cepat jalannya, maka niatan kita bisa dibawa dalam bentuk doa. Bagaimana caranya? Angkat tangannya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, dengan izinmu ya Allah. Kalau saya lihat Ka'bah gitu ya, dengan izinmu ya Allah, April 2020 saya umroh ke sana bersama teman-teman, bersama anak-anak gitu. Nah kalau sudah diangkat begini jatuhnya doa. Kenapa? Dia bisa lebih panjang. Dari mana? Sinyal yang jalan di jari-jari memperpanjang sinyal kita. Kalau niat mungkin 4G, kalau doa 40G. Karena panjang. Makanya semua agama kalau berdoa tangannya diangkat. Islam begini, Nasrani begini, Hindu begini. Ada juga yang begini. Tetapi menurut bioenergi, kalau semakin dibuka semakin lebar. Jadi lebih beruntung siapa? Pasokan apa? Tangannya. Kalau begini dia agak bumpet Bu, karena turun ke bawah. Paham ya Bu? Bersyukur ya. Kita begini. Makanya saya kalau dulu anak saya 4, 2 alhamdulillah sudah dokter, 3 mahasiswa kedokteran ya. Yang keempat ini Mas Jaler, dia kan masih SMA. Dia niat ya masuk fakultas kedokteran salah satu perguruan tinggi negeri. Jadi kalau saya lewat ke sana, ya saya sering begini sambil naik mobil. Ya Allah, insya Allah anakku sekolah di sana ya Allah, fakultas kedokteran universitas sebut namanya. Itu niat Bu. Dan sinyal ibu sudah sampai ke sana cuy. Cuman karena kita sudah tahu doa lebih panjang sinyalnya, rugi kalau cuma begini doang. Angkat tangan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya Allah. Ya, dengan izinmu ya Allah, anakku sebut nama anaknya, sekolah di fakultas kedokteran universitas apa? Tahun sebut namanya. Begini tangannya. Kenapa? Karena ini lebih panjang. Niatannya disulap menjadi, dibawa menjadi doa. Begitu juga kalau di mall. Pas di toko berlian, kan di depan kan, saya sering tuh dulu tuh, ya Allah, ya Mira delima mata satu, masya Allah, insya Allah saya punya satu ya Allah. Kalau saya tidak naik, tidak angkat tangan, itu jatuhnya niat, dan dapat Bu, cuman agak lamaan.
bisa 4 bulan 5 bulan baru dapat. Setelah tahu bahwa doa lebih kencang sinyalnya, di depan toko begini. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah, mira 5 mata satu ya Rob, lapangkan rezekiku ya Allah, saya punya satu ya Rob. Sambil ngebayangin, kenapa? Karena dalam doa kita harus membayangkan, harus visualisasi agar otak kanannya bekerja. Paham ya Bu? Itu dapat lebih cepat, 2 bulan dapat. Kenapa gini? Untung saya nggak suka terlalu pakai berlian, kalau nggak setiap mall saya begini. Saya lebih seneng laptop, InFocus gitu ya, karena itu untuk ngajar. Jadi suatu ketika saya pernah di mana? Astagfirullahaladzim, kok lupa ya. Jalan sama suami. Biasalah bapak-bapak kan suami yang bahasa kasihnya bukan sentuhan fisik, dia akan jalan 5 meter dari istrinya kan. Nah termasuk suami saya, karena dia bukan sentuhan fisik. Kalau bahasa kasih sentuhan fisik pasti dia gandeng kita. Dulu jengkel Bu, dulu jengkel, sekarang paham. Ya, nah sama. Waktu ke tempat jual laptop, saya berhenti di etalase lihat laptop. Suami udah agak ke sana. Terus saya begini di depan etalase. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, lapangkan rezeki ya Allah, itu laptop itu ya Allah, saya mau ya Allah. Suami saya kan jalan duluan kan. Dia lihat istrinya nggak ada, dia nengok. Dia lihat istrinya lagi begini. Itu langsung otomatis dia balik Bu. Dia perhatiin saya nggak rasa dia ada. Terus dia langsung masuk ke toko. Dia bilang apa? Mas, ibu itu kasihan, kasih aja tuh. Dia laptopnya nanti saya yang bayar. Saya nggak tahu ada dia, saya masih doa al-khusyuk. Sambil ngebayangin laptop udah di tangan. Pas selesai amin ya Allah, saya buka mata, saya lihat suami saya di situ, di depan situ, dia begini, sini. Hah, saya, sini. Kenapa Mas? Kamu mau? Iya nanti insya Allah kalau ada uang. Udah saya beliin tuh. Hah? Masya Allah, alhamdulillah, saya cium suami saya tuh. Kenapa Bu? Kan saya doa. Sinyal saya jalan nggak? Yang kena pertama suami saya, karena dia 5 meter dari saya. Makanya itu sinyal narik. Kenapa? Kan saya nggak minta sama dia Bu, saya minta sama Allah. Karena tahu ilmu ini, angkat tangan. Rupanya sinyal yang jalan atas izin Allah, yang dicolek suami, dan dia beliin. Itu bukan salah saya. Kenapa? Saya yakin kalau saya langsung minta sama dia, ya beliin aku laptop, dia pasti jawabnya laptop lama aja nanti kita servis. Makanya saya nggak mau ngomong, nggak mau minta sama dia. Begini, dia yang kena. Proses itu nggak usah kita pikirin. Kenapa? Itu jalan dengan sendirinya. Tapi karena yang dia belikan karena saya nggak minta, tentu dia lebih ikhlas. Walaupun alasannya dia malu lihat istrinya begini. Ngerti Bu? Ya Allah. Paham ya tentang doa ya? Nah, supaya sinyal ibu mengarah ke orang yang kita doakan, makanya sebut namanya. Ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk suamiku Priyanto bin Sismadi misalnya. Harus nama panjangnya ya Bu, pakai binnya ya Bu. Kenapa? Nama banyak. Priyanto itu di Indonesia banyak banget. Kalau saya bilang ya Allah saya kirimkan doa ini untuk Priyanto, semua Priyanto kena. Saya takut pas lewat jalan yang namanya Priyanto langsung berkeliling gitu. Tetapi karena saya bilang Priyanto bin Sismadi, nah berarti kena suami saya. Bahkan dalam Islam orang Arab itu ada budaya tambah 1 nama kakeknya. Supaya apa? Khususon sinyal itu menuju ke situ. Saya doa, ya Allah saya kirimkan doa ini untuk suamiku Priyanto bin Sismadi bin Parto Dimulyo. Lengkap banget. Maka sinyal itu akan ke sana. Tetapi ingat, kalau kita omong baru separoh, maka harus dibayangkan. Kenapa? Karena waktu membayangkan kerja otak kanan. Otak mana Bu? Kalau ngomong kerja otak mana? Jalan pesannya di tubuh mana? Sinyalnya baru dorong ke kanan. Membayangkan otak mana bekerja? Kanan. Jalan ke tubuh mana nanti pesannya? Kiri. Didorong sinyalnya. Itulah makanya khusyuk. Bu Aisyah, saya susah membayangkan wajah suami saya. Kenapa? Agak buram-buram gitu. Bu, memang kita jarang membayangkan, makanya waktu disuruh membayangkan agak susah.
Ya, nggak usah repot, nggak usah bingung. Kenapa? Kerja otak kanan selain membayangkan atau visualisasi, dia bisa melihat gambar. Paham ya Bu? Maka lihat fotonya. Ibu di gadget ibu ada foto suami nggak? Yang muka sendiri? Mulai, kalau nggak ada mulai ntar malam fotoin. Kalau perlu tampak depan, tampak kanan, tampak kiri. Ibu harus punya. Jadi pas ibu doakan buka fotonya. Kenapa? Untuk mengaktifkan otak kanan. Makanya zaman dulu kalau kita bilang sama ustadz-ustadz kiai-kiai besar, kiai doakan anak saya, pasti dia tanya ada fotonya nggak? Kenapa? Untuk mengaktifkan otak kanan. Walaupun saat itu belum ditemukan penelitiannya. Ya? Makanya dalam gadget ibu harus punya foto pasangan hidup, harus punya foto orang tua, harus punya foto anak-anak. Kalau ibu nggak mau memvisualisasi, jadi ibu buka fotonya. Allahumma sholli wa sallim. Kenapa? Sinyal ini akan menuju orang yang ibu sebut. Paham ya Bu? Saya mau doain Bu Aisyah, saya doakan Ibu Aisyah gitu ya. Kalau cuman Aisyah saja banyak banget Bu. Siapa yang namanya Aisyah di ruangan ini? Angkat tangan. Tuh, udah 2 tuh. Ada lagi di atas barangkali. Tuh ada juga 3. Yang namanya anaknya Aisyah, tuh tambah banyak tuh. Nama Aisyah tuh banyak banget Bu. Mulai istri Rasulullah sampai yang ditangkap di Kuala Lumpur itu namanya Aisyah. Ya, kapser depan rumah saya juga Aisyah namanya Bu. Cuman kalau ibu doakan, ya Allah saya kirimkan doa buat Ibu Aisyah Dahlan, karena Dahlan nama suami, nama ayah saya bukan nama suami ya. Aisyah binti Dahlan itu bisa saya. Tapi kalau kita cari Aisyah Dahlan di dalam Google atau di dalam YouTube bisa 2 orang loh Bu. Makanya mengapa disuruh tambah nama kakeknya? Aisyah binti Dahlan bin Husain. Jadi Aisyah Dahlan Husain itu pasti saya. Dan ibu membayangkannya seperti itu. Paham tentang ini? Sama kerja gadget kita Bu, ya. Ibu gadgetnya ada berapa kontak di situ? Hah? Berapa kontak Bu? Mana sih HP saya? Ya. Oh ya sudah. Jadi gadget kita kan punya berapa kontak? Ada 100 kontak nggak Bu? Lebih. Kalau ibu mau bicara sama yang namanya ya Ibu Aisyah, kan ibu searching kan? Aisyah. Ada berapa Aisyah? Karena teman ibu Aisyahnya banyak. Tapi kalau buat saya ibu mungkin tulisnya Dokter Aisyah Dahlan. Kadang-kadang lebih lengkap lagi ibu-ibu tulis di gadgetnya Dokter Aisyah Dahlan dalam kurung narkoba. Itu saking lengkapnya. Nah, ibu pencet itu barulah betul-betul kita akan sinyalnya mengarah ke dia, bukan? Sama sinyal kita drive, kita kendalikan, sebut nama lengkapnya sesuai nama pertama yang ditulis di aktenya, sesuai nama pertama yang ibu tulis di dalam daftar gadget ibu. Seperti itu kira-kira. Kalau ada fotonya di gadget ini, itu lebih asik nggak kita WA-nya? Kenapa? Karena kita yakin, oh iya Ibu Aisyah. Kenapa? Fotonya dia. Kalau nggak ada fotonya suka ragu-ragu, bener nggak ya? Atau fotonya gambar kembang, ini bener nggak ya? Paham tentang itu Bu? Buatan manusia saja cara bekerjanya begitu, apalagi otak kita yang buatan Allah. Sampai sini bisa sepakat dulu? Bisa doakan anak sambil ngebayangin wajahnya, atau foto, ya, lihat fotonya. Bisa doakan orang tua kita sambil lihat wajahnya. Bu Aisyah, saya sekilas saja, nggak masalah. Yang penting usaha untuk melihat. Kenapa? Otak kanan bekerja. Paham sampai sini? Bu Aisyah, sekarang bagaimana memperpanjang sinyal Bu Aisyah? Wudu memperpanjang sinyal. Yang mana Bu Aisyah? Karena sinyal keluar dari titik-titik kita nih Bu. Ya, ada ini nggak? Ini nih, maaf. Nih, titik-titik ini dia ada di bawah kulit Bu. Ada di bawah kulit. Dia bentuknya bulat dan dia berputar. Kalau dia berputar ke kiri, sinyal memanjang. Kalau dia berputar ke kanan, sinyal ke dalam tubuh. Makanya kita bantet Bu. Makanya kalau kita lagi sakit, setelah minum obat dokter, tetap cari makanan yang panas-panas, ya. Selain keringat keluar dari kulit, yang di bawah kulit juga terputar ke kiri, sehingga lepas semua penyakit kita. Ada juga pakai kerokan, karena kerokan juga membuka sinyal. Ada yang suka dipijat, ada yang suka dibekam, ada yang suka pakai akupuntur di titik-titik ini. Paham ya Bu? Nah, wudu itu membuka cakra yang kena usapan air tersebut.
Jadi mana aja Bu? Wajah. Dan harus diusap ya. Kenapa? Karena dia di bawah kulit, jadi harus diusap. Tangan harus diusap ya Bu, supaya terbuka. Banyak juga kita begini nih Bu, air ngacut, itu nggak mantep bukanya. Kepala, karena titik-titik cakra dari dahi sampai belakang ada, makanya memang lebih afdol ke belakang. Walaupun memang 3 helai aja kena bisa, cuman lebih afdol kalau ibu bisa sanggup ke belakang. Kita sering suka malas buka hijab kita gimana Bu? Kena juga Bu, cuman yang di depan doang. Telinga, kaki sampai mata kaki. Itulah sinyal terbuka. Maka orang lagi dalam keadaan wudhu, sinyalnya panjang. Hati-hati bicara. Kenapa? Omongan kita akan terbroadcast lewat sinyal kita karena kita sudah wudhu. Dalam keadaan wudhu, bicara yang baik-baik, berpikir yang baik-baik. Dalam keadaan wudhu kita mencela orang, maka celaan itu akan keluar dari tubuh kita. Yang bahaya apa? Sinyal kita bisa menarik apa? Kejadian, menarik apa? Peristiwa, menarik apa? Orang, menarik apa? Benda. Yang bagaimana? Yang seperti kamu ucapkan. Dalam keadaan berwudu kita celah orang, orang itu tambah hitam ya, maka kita akan tambah hitam Bu. Paham ya Bu? Maka dia narik soalnya. Bu Aisyah terlanjur, Bu Aisyah, maklumlah perempuan 20.000 kata. Orang itu hitam banget, langsung istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Maka insya Allah itu nggak jadi Bu. Paham ya? Apalagi memperpanjang sinyal, sholat. Kalau wudhu itu hanya kena usapan, sholat seluruh ya cakra di badan karena dia ada gerakan, kemudian gerakan bersujud, gerakan ruku itu membuka belakang dan depan. Makanya mengapa habis sholat kita diminta untuk ucapkan doa dan ucapkan niat kita ya. Hanya habis sholat tidak, sepanjang sholat itu kita sholat subuh, sinyal kita panjang, kemudian kita beraktivitas subuh sampai zuhur, itu omongan kita, pikiran kita nyala terus Bu, sampai zuhur. Ini sebentar lagi kita sudah lobet, ini sebentar lagi. Makanya nanti disuruh berdiri untuk tegakkan sholat zuhur, maka sinyal naik lagi sampai asar juga begitu, sampai maghrib. Itu kehebatan sholat. Bu Aisyah, kalau saya subuh ambil qobliyahnya itu tambah keren lagi. Kenapa? Sinyalnya tambah banyak, tambah panjang. Makanya dikatakan kalau kita ambil qobliyah subuh, seluruh isi alam semesta itu milik kita. Kenapa? Sinyalnya panjang. Bu Aisyah ngapain sih ngomong sinyal? Memang di dunia ini kita bicara sinyal. Untuk apa? Untuk kita ngomong, tersampaikan omongan kita, dan kalau kita minta sesuatu ditarik. Jangankan sinyal tubuh kita, sinyal gadget aja kita sibuk minta. Setiap sampai tempat, ada sinyal nggak di sini? Kan itu. Ada wifi ya? Kan itu kan? Itu baru buatan manusia, kita cari sinyal dulu. Apalagi tubuh kita. Apalagi yang bisa memperpanjang sinyal? Infak sedekah, zakat, infak sedekah. Makanya kalau ibu habis berinfak, tadi kotak lewat ya Bu, itu hati-hati ngomong. Kenapa? Sinyal ibu lagi panjang. Maka ada baiknya habis sedekah, habis infak langsung doa. Apakah ibu saat itu sedang sakit, langsung ibu doa minta kepulihan. Apakah saat ini ibu sedang berlara diri, langsung doa. Apakah saat ini anak ibu sedang sakit, langsung doa setelah ibu kasih infak. Apalagi yang bisa perpanjang sinyal? Saum. Makanya pada saat kita saum tidak boleh ngomong yang jelek-jelek. Kenapa? Nanti terbroadcast. Bahayanya apa? Nanti ditarik peristiwa yang seperti omongan buruk kita ini. Paham ya Bu? Apalagi memperpanjang sinyal? Tawaf di Ka'bah. Di Ka'bah ya Bu, bukan di mall. Kenapa? Karena tawaf itu berputarnya ke kiri, dan pada saat berputar ke kiri, pori-pori cakra kita di bawah kulit langsung juga berputar ke kiri. Makanya mengapa kita ya diminta oleh Allah seumur hidup minimal 1 kali pergi tawaf di Ka'bah. Apakah itu umroh, apakah itu haji. Ya Bu, mudah-mudahan kita punya lapang waktu, lapang rezeki ya. Bareng-bareng umroh asik ya Bu. Saya insya Allah doakan ya Bu, mau umroh insya Allah April ya, tanggal-tanggal di awal April. Yang mau ikut ayo sama-sama ya. Jadi pada saat kita nanti tawaf ya, karena 7 kali
maka dia berputar 7 kali. Makanya doa pada saat kita di dekat Ka'bah itu sangat mujarab. Kenapa? Pori-pori kita terbuka, sinyal panjang banget. Dan karena yang tawaf banyak, maka bertambah keren itu sinyalnya, Bu. Membawa doa kita ke Sidratul Muntaha, ke Lauh Mahfuz. Maka kalau lagi tawaf, hati-hati ngomong. Ibu lagi tawaf, ngingetin sendak, aduh ntar hilang betulan, Bu. Kenapa? Omongan ibu, pikiran ibu terbroadcast. Paham sampai sini ya? Apalagi yang bisa memperpanjang sinyal? Ibu hamil. Siapa yang sedang hamil sini? Itu sinyalnya panjang, Bu. Lebih panjang dibanding ibu nggak hamil. Makanya mengapa saya senang hamil 5 kali, Bu? 5 kali 10 bulan. Suami saya kalau saya hamil, dia langsung kasih list pekerjaannya, saya baca terus setiap hari. Makanya orang hamil nggak boleh ngomong sembarangan. Ada di Jakarta soto, di Jakarta apa di BSD ya, soto Kudus itu orang hamil boleh gratis dan tidak rugi soto itu. Kenapa? Orang hamil kasih makan karena sinyalnya panjang, dia doain lapang rezeki. Apalagi yang bisa memperpanjang sinyal? Usia lanjut, sinyalnya makin panjang. Siapa yang sudah di atas 55 tahun? Itu sinyal ibu lebih panjang dari kami yang masih muda ini. Udah 51 muda ya. Paham ya, Bu? Makanya mengapa kita harus minta restu orang tua? Mengapa kita harus juga minta restu orang yang dituakan? Apalagi ibu. Kenapa? Sinyal kita ini, Bu, itu datang dari ibu kita. Sinyal Aisyah Dahlan itu sama dengan sinyalnya ibu saya, Hermina binti Ishak. Anak saya Lanang Priyo Kakung Jaler Ragil, sinyalnya itu dari saya, bukan dari ayahnya. Suami saya Priyanto Sismadi, sinyalnya dari ibunya, bukan dari ayahnya. Ibu yang perempuan semua ini sinyalnya dari ibunya ibu. Paham, Bu? Kalau ini di analogi, ini bukan di endorse ya. Kalau ibunya XL, anaknya XL. Ibunya Indosat, anaknya Indosat. Ibunya ya Telkomsel, anaknya Telkomsel. Bapaknya belum tentu Telkomsel, mungkin Indosat bapaknya. Paham, Bu? Bisa nggak suami istri saling mendoakan? Bisa. Telkomsel telepon Indosat bisa nggak? Indosat telepon Telkomsel bisa nggak? Tapi berbayar. Dia agak kerja keras. Tapi kalau Telkomsel ke Telkomsel gratis, Bu. Jadi makanya kekuatan doa seorang ibu adalah sinyalnya anak sama dengan sinyal ibunya. Bahkan ada penelitian di dalam tubuh seseorang itu, ini penelitian biomolekuler ya, di diri saya 25% dari ayah saya, 75% dari ibu saya. Makanya mengapa di dalam kita menghormati orang tua, Nabi mengatakan yang pertama siapa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima, ada lanjutannya tuh, ada yang 5? Saudara kandungmu. Ibu berapa kali disebut? 3 kali. Sekarang 75% dengan 25% berapa kali itu? 3 kali. Makanya, Bu, kalau ibu semangat, anak semangat. Bukan kalau ibu pintar, anak pintar ya. Ibu semangat, anak semangat. Semangat apa? Semangat mencari ilmu, makanya jadi pintar. Hah? Maka ibu sekarang semangat. Ya. Kalau ibu sedih, anak 3 kali sedih. Kalau ibu tenang, anak 3 kali tenang. Kalau ibu marah, anak 3 kali marah. Berarti yang dibetulin siapa, Bu? Itulah makanya kita taklim setiap hari. Supaya apa? Supaya kita senang, supaya kita tenang, maka anak 3 kali tenang. Suami berapa kali, Bu Aisyah? Suami 1 kali aja kalau dari kita. Kalau suami kita bisa 3 kali senang, dari mana? Dari ibunya. Kalau ibunya senang, dia 3 kali senang. Kalau ibunya kesal, dia 3 kali kesal. Siapa yang masih punya ibu mertua? Angkat tangan. Bikin gembira ibu mertua kita itu. Walaupun ibu nggak cocok, bikin gembira dia. Supaya apa? Supaya suami kita 3 kali gembira. Paham ya, Bu? Siapa punya anak laki? Kasih tahu sama anak laki. Saya juga begitu sama anak laki saya, 4 Lanang Priyo Kakung Jalan. Nak, sinyalmu dari ibumu. Kalau ibu gembira, kau 3 kali gembira. Kalau ibu bilang sukses, kau 3 kali sukses. Kalau ibu marah, kau 3 kali marah. Kasih tahu istrimu ya. Kasih tahu begitu. Kenapa? Makanya kita kalau berumah tangga, perempuan milik suaminya dan suaminya milik ibunya.
Makanya berbahagia yang punya anak laki. Anak perempuan gimana Bu Aisyah? Berbahagia juga. Kenapa? Sinyal ibu masuk ke anak perempuan kita, anak perempuan kita punya anak lagi, sinyal kita masih jalan. Karena dari perempuan. Dan kalau cucu kita perempuan, masih punya kesempatan sampai cicit kita sinyalnya. Cicit kita perempuan, masih terus jalan dia. Makanya punya anak perempuan dikatakan ahli surga. Kenapa? Sinyalnya jalan terus. Dan Islam sangat seimbang. Sinyal untuk doa dari ibunya, tapi yang disebut nama nasab bapaknya. Seimbang nggak Bu? Seimbang. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli ibadah dan ahli berdoa ya. Kita doa dulu sedikit ya Bu. Baca salawat dulu ya. Kenapa? Karena pada saat kita bersalawat, sinyal kita jumpa Rasulullah. Rasulullah ya diyakini oleh para ulama, ruh para nabi, ruh para rasul, ruh para orang beriman Allah simpan setelah dia meninggal, ruhnya, arwahnya diiliin di lapisan langit ketujuh. Maka pada saat kita bersalawat, sinyal kita jumpa Rasulullah, maka sinyal kita tembus lapisan langit ketujuh. Itu 4G kalah Bu. Mungkin kita menjadi, pada saat kita bersalawat, kita jadi 4000G. Banyak banget ya. Ya, kita buka ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ibu-ibu hadirkan Rasulullah. Rasakan Rasulullah ada di depan kita dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Salam alaika ya Nabiullah. Ibu rasakan sinyal kita keluar dan panjang sampai iliin. Salam alaika ya Nabiullah. Salam alaika ya Rasulullah. Rasakan mau berjumpa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi, dan berjumpa juga dengan keluarga Rasulullah, berjumpa Khadijah, berjumpa Aisyah, berjumpa semua keluarga Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi, berjumpa juga dengan semua sahabat Rasulullah, berjumpa Umar, berjumpa Abu Bakar, berjumpa Ali, berjumpa Utsman dan sahabat semuanya. Rasakan Bu kita jumpa. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah. Mari kita doakan untuk orang tua kita Bu, karena ridallah fi ridha walidain. Hadirkan wajah kedua orang tua kita. Ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk kedua orang tuaku. Sebut nama ibunya Bu. Dan bayangkan wajah ibunya yang sedang tersenyum. Sebut nama ibu yang lengkap dengan bintinya. Lihat wajah ibu yang sedang tersenyum. Dan sebut nama ayah yang lengkap ya, beserta binnya, dan lihat wajah ayah yang sedang tersenyum. Dan yang sudah berumah tangga, karena orang tua suami kita juga orang tua kita, hadirkan ya, dan sebut nama ibu mertua kita. Sebut bintinya, lihat wajahnya yang sedang tersenyum. Dan nama bapak mertua kita, sebut namanya lengkap dengan binnya. Kalau Anda tidak tahu ya bin fulan. Dan hadirkan wajahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ibu rasakan empat orang tua kita memeluk kita. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah curahkan kasih sayangmu kepada mereka. Amin kan Bu? Amin. Allahumma ya Allah, hapuskan segala khilaf dan dosa mereka ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb, karena terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk mengurus rumah tangga sendiri. Mereka masih hidup ya Rabb, dan kami jarang berjumpa mereka. Ampuni kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb, karena terlalu sibuk bekerja dan terlalu sibuk mengurus rumah tangga sendiri. Kami jarang doa khusyuk buat mereka ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb. Buat ibu-ibu yang orang tuanya sudah meninggal, Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Rasakan semua orang tua memeluk kita Ibu, karena mereka semua merasakan sinyal sampai pada mereka. Amin ya Allah. Dan sekarang hadirkan pasangan hidup kita yang sudah berumah tangga, baik yang masih ada maupun tiada, dan juga anak-anak kita. Sebut namanya ya Allah. Saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk suamiku. Sebut namanya suami dan lihat wajahnya Bu. Lihat dia sedang tersenyum. Dan untuk anak-anakku, sebut satu-satu nama anaknya dan lihat wajah anak kita tersenyum pada kita. Sebut nama ayahnya Bu. Lihat satu-satu. Dan lihat pada kita semua Bu. Yang anaknya satu ulang-ulang terus Bu.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, tetapkan iman, Islam dan ihsan di keluarga kami. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, berikan sehat walafiat di keluarga kami. Allahumma ya Allah, jauhkan mara bahaya di keluarga kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, tambahkan ilmu dan tinggikan kecerdasan keluarga kami. Mudahkan segala urusan kami ya Rabb. Lapangkan rezeki kami ya Rabb. Lapangkan rezeki kami ya Rabb. Allahumma ya Allah, ampuni kami ya Allah, karena kami tidak tahu dan kami tidak pernah belajar, maka kami kadang marah pada suami dan anak-anak. Ibu rasakan suami dan anak-anak memeluk kita ya. Ampuni kami ya Rabb. Mohon kami selalu tambahkan ilmu dan tinggikan kecerdasan kami sebagai istri dan sebagai ibu ya Rabb. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ibu bayangkan kita di dunia diberikan kebahagiaannya, rasakan seperti itu. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga didapatkan kebahagiaan, Allah berikan kebahagiaan. Wa qina azabannar. Ibu rasakan di depan kita ada api neraka, tapi Allah jauhkan kita dari api neraka. Wa qina azabannar, wa qina azabannar, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rahman amin. Usap semuanya Bu. Alhamdulillah saat ini tadi kita bersama doa kita tembus ruangan ini sampai kepada siapapun yang kita doakan ya. Saya nggak buka sesi tanya jawab, Ibu WA saya saja kalau ada yang penting sekali ditanyakan ya. Saya di 0856 91 53 6656 ya. 0856 91 53 6656 atau IG saya ya Bu, Dr. Aisyah Dahlan. Tapi IG saya ada yang palsukan ya. Yang aslinya itu ada DR-nya ya, Dr. Aisyah Dahlan. IG fake saya lebih banyak followernya, bisa 22.000. Tapi itu bukan saya ya Bu, maaf sekali. Foto profilnya pakai kerudung warna ungu ya Bu ya? Iya, warna ungu ya. Jadi IG saya itu @Dr. Aisyah Dahlan. Soalnya yang IG fake-nya itu jualan-jualan Bu, jual produk. Saya nggak pernah jual produk. Baik ya. Ya, kalau saya belum balas berarti saya sedang seminar atau sedang praktek. Insya Allah malam saya balas ya Bu. Tapi kalau sudah 3 hari 4 hari nggak dibaca, berarti WA Ibu didorong sama WA Ibu lain ke bawah. Ibu naik lagi ke atas ya Bu. Kalaupun Ibu nggak mau tanya, simpan saja ya. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.